Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rafi Jilani. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Sintesis dan Karakterisasi Nanokomposit ZNO Doping AG dengan menggunakan metode Sol-Gel serta uji aktivitas katalitiknya terhadap zat warna metil violet. Di sini latar belakang limbah warna sintetis saat ini kurang tertangani. Salah satu limbah sintetis yang sering dipakai di industri yang kurang tertangani adalah metil violet. Metil violet jika dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan sangat berbahaya bagi lingkungan dikarenakan metil violet bersifat karsinogenik dan mutagenik sehingga berbahaya. Setelah banyak pengolahan limbah telah dilakukan, salah satunya adalah metode fotosenolisis, yaitu tergolong dalam metode AOX, yaitu Advanced Oxidation Process, yang mana merupakan metode yang baik dalam penanganan limbah organik dan ramah lingkungan dengan bantuan katalis ZNO Doping AG. Metode fotosenolisis adalah gabungan dari dua metode, yaitu metode fotolisis dan metode senolisis, yang mana fotolisis memanfaatkan cahaya dan metode senolisis memanfaatkan getaran ultrasonik. Katalis yang dipakai adalah katalis ZNO AG, yang mana nantinya akan mendegradasi zat warna metil violet, nantinya akan menghasilkan CO2 dan H2 yang aman bagi lingkungan. Identifikasi masalah. Kenapa partikel ZNO harus didoping? Itu dikarenakan ZNO memiliki kelemahan sehingga dilakukan pendopingan untuk meningkatkan aktivitas katalitiknya. Metil violet merupakan zat warna sintesis yang memiliki struktur kompleks yang stabil sehingga sulit didegradasi. Salah satu metode dalam mendegradasi metil violet yaitu metode fotosenolisis dengan bantuan ZNO Doping AG. Batasan masalah, variasi konsentrasi dopen AG yaitu 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25%. Rumusan masalah, bagaimana pengaruh variasi konsentrasi doping AG terhadap degradasi metil violet secara fotosenolisis. Tujuan untuk mengetahui konsentrasi maksimum konsentrasi doping ZNO AG terhadap proses degradasi metil violet secara fotosenolisis. Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai maksimum konsentrasi dalam mendegradasi zat warna dengan bantuan katalis ZNO Doping AG. Metil violet umumnya digunakan pada pewarna pada nilon, wool, sutra, kapas, serta dimanfaatkan dalam bidang medis dan biologis. Senyawa hidrokarbon aromatik beracun dan merupakan karsinogenik dan non-biodegradable bersifat dekationik. Nah, ZNO memiliki 3 struktur, yaitu struktur kubik yang pada gambar A, struktur zinc blende pada gambar B, dan hexagon YZ pada C. ZNO berbentuk serbuk, berwarna putih dan dalam suhu ruangan. Berwarna kuning jika panas dan rasanya pahit dan tidak berbau. Band gap dari ZNO 3,37 elektron volt. Energi eksitansinya 60 meter elektron volt. Semikonduktor, penyerapan yang baik, murah, tidak beracun, tahan terhadap radiasi, dan ramah lingkungan. AG banyak digunakan karena biayanya yang rendah, tidak beracun, konduktivitas listrik yang baik, konduktivitas termal yang tinggi dibandingkan dengan logam mulia lainnya.
digunakan untuk preparasi metil anorganik dalam skala nano. Sol gel pertama melarutkan material terbentuk sol, kemudian larutan dikeringkan membentuk gel. Dilakukan kalsinasi terbentuk padatan atau kristal. Metode sol gel memiliki beberapa kelebihan, di mana homogenitas powder yang baik, kemudian yang tinggi, pembentukan kristalin yang cepat, suhu yang digunakan rendah, dan biaya optimal yang ekonomis serta ramah lingkungan. Ini skema gambar dari fotosinolisis, rangkaian alatnya. Di sini dilakukan 3 karakterisasi, yaitu UV phase untuk menentukan persen degradasi, proses degradasi zat warna untuk menentukan persen degradasi, XRD untuk mengetahui struktur ZNO Ag apakah sudah pada kondisi optimum. Ketiga, UV-DRS untuk melihat band gap. Variabel bebas, variasi konsentrasi doping katalis ZNO Ag waktu degradasi. Hasil karakterisasi efisiensi dan kontrol. Ini alat dan bahan yang digunakan. Langsung saja masuk ke prosedur penelitian. Pertama, sintesis katalis ZNO Ag, variasi konsentrasi dopan. Pertama, 0,95 gram DNO, 0,05 gram Ag, 100 metan. Dilarutkan dalam 100 ml metanol, disteril 60 menit, lalu disonifikasi, dikeringkan dalam oven selama 60 menit atau 1 jam dalam suhu 110 Celcius. Kemudian dikalsinasi pada suhu 500 Celcius selama 120 menit. Cara yang sama dilakukan pada konsentrasi 10%, 15%, 20%, dan 25%. Nah, nanti ZNO doping Ag-nya akan dikarakterisasi dengan XRD dan UV phase. Ini prosedur dari pembuatan larutan metil violet. Pertama, labu kursor 1000 ml menimbang 0,2 gram metil violet, kemudian dilarutkan dalam 1000 ml, didapat larutan induk 200 ppm, lalu dipipet dari 2000 ppm itu diambil 50 ml, diencerkan dalam 1000 ml, didapatkan 10 ppm. Degradasi lanjut. Degradasi metil violet dengan variasi konsentrasi katalis ZNO doping Ag secara fotosinolisis. Pertama, kita ambil 80 ml metil violet 10 ppm tadi, dimasukkan ke dalam gelas kecil 250 ml, ditambahkan 0,1 gram ZNO doping Ag 5%, kemudian dimasukkan ke dalam reaktor fotosinolisis yang telah kita rancang tadi, disinari dengan UV phase 15 watt, disonifikasi dengan waktu optimum. Analisa dengan spektrometri UV phase diulangi pada konsentrasi 10%, 15%, dan 20%, hingga hasil degradasi dan analisa data. Nah, ini tabel yang didapat untuk waktu degradasi metil violet berdasarkan gambar grafik pada waktu 90 menit merupakan waktu optimum dari degradasi. Setelah dikarakterisasi, didapatkan grafik bahwasanya ZNO doping Ag 10% memiliki merupakan karakterisasi ZNO doping Ag 10% merupakan yang optimum, di mana 10% memiliki tingkat paling tertinggi
Sehingga diuji pada UV-DRS didapatkan yang awalnya ZNO tanpa doping 3,37 elektron volt, sedangkan ZNO yang didoping dengan Ag 1% menghasilkan 3,26 volt, yang mana artinya band gap mengalami penurunan, yang berarti karakterisasinya berhasil. Kesimpulan dari penelitian tadi, waktu radiasi maksimum degradasi metil violet didapatkan selama yang pada waktu 120 menit dengan persen degradasi 93,50%. Sedangkan untuk ZNO doping Ag 10% didapatkan 90,51%. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.